saya diundang oleh Yakin Yayasan untuk salah satu yayasan menggugat KPU, dan KPU dengan gagah beraninya tadi siang tidak hadir. Tapi kita salut kepada KIP karena meskipun KPU tidak hadir, mereka mengatakan tetap digelar dan tetap sah semua bukti yang ada di belakang. Nah, jadi saya tadi memaparkan bahwa yang pertama saya ingin mengaturkan terima kasih dan salut saya kepada Pak Hasto dan kawan-kawan, dan juga Pak Petrus Celestinus dan kawan-kawan, karena beliau-beliau yang membuat berani dan membuat tampil sahabat-sahabat saya kenal. Kenapa? Sebulan yang lalu saya bagaikan seorang yang sendirian, bagaikan singa mengaum sendirian dan tidak. Karena ada tukang lapor, saya tahu sahabatnya Pak Petrus Celestinus, yang lupa lapor ya. Itu lapor ke Barreskrim, melaporkan saya dengan maunya, dengan tuduhan saya menebar hoax, mengatakan data atau cloud KPU itu ada di luar negeri. Iya. Alhamdulillah seminggu yang lalu KIP, Komisi Informasi Pusat, berhasil meyakinkan dan membuat pengakuan dari KPU. KPU akhirnya mengakui bahwa data cloudnya itu ada di Alibaba. Bapak Ali. Nah, saya berharap nanti pakar hukum kita, senior kita, yaitu bawa semua Pak ini, teman-teman ini jadi ahli. Makhluk apa itu? Gitu ya Pak, saya kan Leoni, Pak Ganto, Mas Anas ini pasti berani tambah. Ya. Karena apa? Karena waktu itu pun sebulan yang lalu saya sudah draft. Nah ini saya mungkin tambahkan saja poin-poin yang untuk menegaskan tadi sampaikan semua supaya tidak mengulang. Yang pertama saya salut dengan penelitian dilakukan Mas Anas ya, Mas Hairul Anas ini, karena meskipun beliau itu secara individu melakukan, tapi ternyata apa yang saya lakukan dan apa yang beliau lakukan dan nanti yang akan disampaikan oleh Pak Bung nanti sama sebenarnya metodenya, hanya beda-beda tipis saja. Jadi intinya begini teman-teman sekalian, semenjak KPU mengumumkan mereka meminta untuk KPPS untuk mendownload program Sirekap, saya pun ikut download itu pada awal Januari. Dan yang membuat saya kaget apa teman-teman semua? Ini poin penting pertama. Program yang didownloadkan dan itu sudah dikatakan umumkan publik, ternyata itu adalah beta version. Jadi saya didampingi oleh Mas Patrasen yang beliau juga kami sudah sepakat karena banyaknya intimidasi dan berbagai skenario untuk menghambat ya berbagai upaya di dalam mengungkapkan kecurangan hulu hilir ini, maka beliau saya percaya untuk menjadi penasihat hukum saya pribadi. Nah, sehingga agar demokrasi yang berkedaulatan rakyat betul-betul dapat kita wujudkan. Karena siapa yang tertidur ketika demokrasi menghadapi ancaman akan bangun menghadapi rejim yang penuh dengan kediktatoran. Terima kasih. Bang Sasto, dengan banyaknya kecurangan ini dan bentar lagi kita memasuki rekapitulasi nasional, ini bagaimana pendapatnya? Ya nanti kita tunggu, tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar IT itu kan begitu banyak hal-hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu, dan kemudian betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi. Begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Mas Hasto nanti kemungkinan besok kan akan selesai rekapitulasi perolehan suara secara nasional. Kira-kira langkah-langkah atau kira-kira bahan yang sudah disiapkan oleh PDIP untuk mengajukan sengketa hasil ke MK apa saja? Ya, rekapitulasi boleh saja diselesaikan, tetapi suara kebenaran sebelum itu diselesaikan tidak akan pernah berhenti bersuara. Mas, soal hak angket kan di parlemen ini dari PDIP melihat gaungnya Mas, apakah ada arahan dari Bu Mega untuk terus mendorong hak angket Mas? Gaung itu sudah muncul karena kesadaran untuk mengungkapkan kecurangan dari hulu ke hilir ini semakin kuat. Bahkan semakin banyak para patriot bangsa yang berani mengungkapkan kebenaran. Seperti tadi di dalam pemaparan para ahli IT tadi, mereka berani mengungkapkan kebenaran karena suara rakyat harus diselamatkan. Kalau tidak, tidak akan ada pemilu ke depan.
Pak, Ya. Pak, 3 parpol koalisi perubahan berencana untuk ngajuin hak angket duluan gitu dan berharap bertemu PDIP di paripurna. Tanggapannya gimana Pak? Ya, tidak ada persoalan, itu hal yang sangat bagus. Banyak pihak bilang PDIP mulai loyo nih Pak sama hak angket ini. Ya, dari pernyataan yang kami sampaikan menunjukkan bagaimana kesadaran itu memang harus dibangun dan itu akan menyertai nanti terhadap penggunaan seluruh proses politik, proses hukum dan juga gerakan dari civil society, dari perguruan tinggi, dari mereka-mereka yang sangat concern untuk menyelamatkan demokrasi kita. Mas Hasto sempat menyatakan bahwa memang hak angket ini akan dikeluarkan menunggu momentum seperti apa yang ditunggu oleh Itu sudah saya sampaikan dalam beberapa wawancara kami bahwa kecurangan hulu hilir tidak boleh dibiarkan. Kami telah menyatakan pemilu 2024 ini merupakan perpaduan antara apa yang terjadi pada pemilu 71 dan pemilu 2009, perpaduan sempurna. Sehingga kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama berani mengungkapkan kebenaran terkait dengan pemilu ini. Pak Hasto, ini kan Pak Jokowi kemarin ditanyakan netralitasnya di sidang PBB. Nah, tanggapan Pak Hasto tadi PDIP itu seperti apa, Pak? Ya, apa yang terjadi akan ditangkap termasuk oleh lembaga-lembaga dunia karena kita sudah meratifikasi tentang pentingnya penghormatan terhadap hak kedaulatan rakyat di dalam memilih. Maka muncul pendapat para pakar yang termasuk Profesor Ikrar Nusa Bakti yang sangat baik sebagai seruan moral bahwa kita ini adalah suatu negara dan kita adalah pemilik-pemilik dari negara ini. Jangan mau dikalahkan oleh satu keluarga. Itu suatu obor yang sangat baik bagi kita untuk bergerak di dalam mewujudkan kebenaran di dalam politik melalui pemilu. Karena pemilu siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita. Seperti Excel gitu aja, diisi setiap kolom, diisi seenak perutnya sendiri gitu. Kok bisa begitu? Apakah ini artinya, ini sebagai seorang ilmuwan, saya harus mencoba membuat ada apa ini? Kenapa nggak dibuat sekelas sistem? Begitu. Jadi harusnya jumlah suara sah itu kan harusnya tinggal menjumlah gitu ya. Kalaupun misalkan itu ada isian, maka isiannya itu pasti akan melakukan notifikasi ketika yang memasukkan itu angkanya salah. Begitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika angkanya salah juga masuk juga. Berarti kalau begitu saya tidak bisa lagi menggunakan data suara sah karena datanya 115.000 itu tidak match. Oke, berarti ini yang pertama saya ingin mendeklarasikan bahwa ini kecerobohan. Ya, ini kecerobohan. Jadi tidak boleh begitu. Kalau misalkan ada sislok bahwa sebenarnya berapa jumlah surat suara yang dipakai, berapa yang tidak dipakai, maka ini jadi nggak bisa terdata. Gitu. Ini kecerobohan. Oke, akhirnya saya menghitung antara saya tidak menghitung suara sah, saya menghitung partai 1 dicoblos berapa orang, partai 2 dicoblos berapa orang, atau paslon 1 dicoblos berapa orang. Saya akhirnya menghitung jumlah yang mencoblos paslon maupun partai. Saya menghitung itu, saya tidak menghitung suara sah, suara tidak sah. Bagi saya itu sudah lewat, karena memang ada ratusan ribu TPS yang datanya tidak nyambung. Kalau datanya nyambung saya bisa pakai, tapi ternyata tidak bisa. Oke, next. Nah, saya akhirnya merasa sebentar, ini data yang harusnya semuanya valid ternyata tidak valid. Gitu. Nah, terus cara analisanya gimana? Apa wis gak usah dianalisa karena itu tidak valid? Enggak. Akhirnya saya membuat model. Begitu. Ya wis, kalau begitu saya membuat metode cara mendefinisikan valid. Jadi karena datanya menjadi tidak nyambung. Oke. Saya mencoba akhirnya, kalau begitu saya mendefinisikan valid. Next. Saya menggunakan beberapa metode. Next. Nah, metode yang pertama itu adalah saya menghitung apapun pokoknya ada di Sirekap itu valid semuanya, karena harusnya begitu kan? Masa tiba-tiba Sirekap ini separuh nggak valid? Nggak bisa begitu lah.
Dan harusnya ketika mengupload dari handphonenya, ketika ada kesalahan, ada maker, checker, sender, semua itu harus berjalan dengan baik. Begitu. Ketika ada tidak validan, pasti akan ada notifikasi yang harusnya maker, checker, sendernya itu atau siapa yang mengisi, siapa yang memvalidasi dan siapa yang memastikan bahwa itu oke, itu pasti akan ada notifikasi merah atau hijau atau kuning atau apapun gitu. Nah, akhirnya yang pertama saya berpikir oke, semua data itu valid kecuali yang jumlahnya di atas DPT, yang di atas 310 saya buat, dan banyak di atas 310. Artinya yang mencoblos dalam satu TPS itu di atas 310 itu banyak.